Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bisnis plan kelompok kami, yaitu tentang sayur. Presentasi ini akan terdiri dari 6 bagian, yaitu Company and Management, Industry and Market Analysis, Marketing Plan, Operating Plan, Financial Plan, serta Bisnis Model. Bagian pertama, Company and Management. Sayur merupakan perusahaan yang peduli akan kesehatan para konsumennya, serta kemakmuran para pekerja dan petani Indonesia. Tim kami terdiri dari saya, Nicholas Kamaludin, Sen Gunawan, Lotusia Ciu, Justin Lino, serta Stanley Dinata. Perusahaan kami nantinya akan berbentuk perusahaan terbuka dan menjalin kemitraan dengan berbagai supermarket, marketplace, logistik, serta petani lokal, sehingga kinerja perusahaan kami dapat maksimal. Produk. Sebagai permulaan, sayuran yang akan kami produksi adalah pakcoy, karena mempunyai efek meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, menyehatkan mata, menguatkan tulang, menghaluskan kulit, melancarkan pencernaan, menurunkan tekanan darah tinggi, serta mengurangi risiko terkena kanker. Kenapa kami memilih sayuran yang akan diproduksi? Karena semakin hari masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Tubuh yang sehat mampu untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Namun, untuk meraih kesehatan itu tidak cukup hanya dengan mengikuti pola makan dan tidur yang teratur. Manusia juga perlu untuk berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat. Terlebih, sejak adanya pandemi COVID-19, masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, terlihat lebih serius untuk merubah gaya hidup menjadi lebih sehat dengan menambah waktu olahraga dan makanan yang bergizi. Salah satu makanan yang harus dimakan adalah sayur. Problem yang kami lihat bahwa sayuran biasa, yaitu sayuran yang ditanam di tanah, memiliki sejumlah kekurangan. Misalnya, adanya hama, serta racun yang mungkin terkandung dalam pestisida yang digunakan untuk mengusir hama tersebut. Lebih lanjut, lahan untuk bertani makin hari makin sedikit karena adanya perluasan pemukiman. Maka itu solusinya adalah sayuran hidroponik yang lebih hijau, besar, tahan lama, serta bersih dibandingkan dengan sayuran biasa yang ditanam di tanah. Metode ini juga efisien dalam penggunaan lahan karena dapat dibuat bertingkat, sehingga dengan jumlah lahan yang sama dapat menanam lebih banyak tumbuhan. Bagian berikutnya yaitu industri dan market analysis akan dijelaskan oleh teman saya Justin. Oke, bagian selanjutnya adalah industri dan market analysis. Yang pertama adalah industri analisis, yaitu trend industri. Dilansir dari data yang didapatkan dari Herbal Life Nutrition dan juga dari Kantar, menunjukkan data bahwa sejak pandemi ini adanya peningkatan pola hidup sehat di masyarakat, dikarenakan masyarakat mulai mencoba untuk makan makanan yang lebih sehat seperti sayuran dan buah-buahan, dan juga untuk olahraga yang cukup. Kemudian pertumbuhan industri. Walaupun industri pertanian ini sangat besar di Indonesia, tetapi industri ini masih bertumbuh pada bisnis yang menengah ke bawah. Oleh karena itu masih ada kesempatan yang besar bagi bisnis untuk masuk dan tumbuh di dalam industri ini. Kemudian meningkatnya ekspor pertanian. Sejak pandemi ini, dilansir dari data yang didapatkan dari ksp.co.id, bahwa adanya peningkatan ekspor produk-produk pertanian di Indonesia sebanyak 13% dari bulan Januari sampai Mei 2021. Kemudian market analysis. Yang pertama adalah target pasar. Target pasar kami adalah yang tinggal di daerah perkotaan, mempunyai pendapatan yang stabil atau cukup dan di atas rata-rata, yang suka memasak, dan yang gaya hidupnya sehat. Kami ingin produk kami dilihat seperti produk yang must have atau yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin memiliki gaya hidup sehat. Kemudian segmentasi pasar. Yang pertama adalah geografis. Kami akan menargetkan orang-orang yang hidup di daerah perkotaan, terutama di Jakarta dan di Tangerang Selatan. Kemudian demografis. Kami menargetkan orang-orang yang berumur 24 sampai 35 tahun yang sudah memiliki pendapatan yang cukup atau yang di atas rata-rata. Kemudian psikografis. Kami menargetkan orang-orang yang ingin mempunyai pola gaya hidup sehat ataupun yang sudah memiliki pola gaya hidup sehat. Kemudian perilaku. Kami menargetkan kepada orang-orang yang ingin mempunyai hidup sehat atau yang sudah memiliki gaya hidup sehat
yang suka memasak dan memiliki banyak waktu. Kami memberikan orang-orang yang memang suka memasak dan ingin memasak makanannya sendiri. Kemudian pesaing. Pesaing langsung. Pesaing langsung dari bisnis ini adalah supermarket yang menjual sayuran hidroponik. Untuk sekarang masih sangat sedikit supermarket yang menjual sayuran hidroponik. Hanya ada satu supermarket ternama yang menjual sayuran hidroponik, yaitu adalah supermarket Kenchik. Kemudian pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung dari bisnis ini adalah sayuran yang ditanam secara konvensional. Sayuran yang ditanam secara konvensional ini sudah dapat kita temukan di mana-mana dan sudah sangat banyak dijual di mana-mana, terutama di supermarket. Nah, karena itu pesaing tidak langsung ini akan menimbulkan ancaman bagi bisnis kami. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing plan. Positioning. Brand kami memainkan produk kami untuk memiliki kebersihan dan kesegaran yang tinggi, sehingga masyarakat akan mengenal produk kami sebagai berikut. Selanjutnya, karena kami memiliki harga yang dipasarkan untuk masyarakat menengah ke atas, maka dari itu kami akan melebihkan atau berfokus kepada kelebihan-kelebihan produk kami yang akan disebutkan di dalam marketing mix. Marketing mix kami terdiri atas 4P, yaitu produk, yaitu pakcoy hidroponik, yang memiliki keunggulan seperti lebih besar, lebih hijau, lebih tahan lama, dan lebih bersih. Yang kedua, place. Brand kami akan berjualan di area Jakarta dan Tangerang Selatan, karena berdasarkan survei yang telah kami lakukan, domisili yang dominan adalah Jakarta dan Tangerang Selatan. Ketiga, promotion. Kami akan melakukan promosi melalui mengikuti pameran-pameran produk terkait, seperti di Ion Mall, acara Farm to Table. Kedua, melalui sosial media, melalui Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ketiga, melalui loyalty program. Dan yang terakhir, dengan menjalin kerjasama dengan toko atau supermarket. Keempat, price. Kami menggunakan strategi skimming pricing karena pesaing kami belum terlalu banyak. Dan willingness to pay yang didapat dari survei yang kami lakukan sebelumnya, konsumen kami bersedia untuk membayar 40.000 per kilogram. Selanjutnya, operations plan. Kegiatan front stage dan backstage adalah sebagai berikut. Kegiatan front stage kami adalah mengurus sosial media, mengurus networking, dan lain-lain. Yang kedua, mengurus dan mengatasi kritik dan saran yang kami terima dari pelanggan. Yang terakhir, menghubungi dan menawarkan produk kepada calon pelanggan ataupun mitra. Kedua, backstage. Kegiatan yang kami lakukan adalah menanam, merawat, dan mengawasi tanaman hidroponik. Kedua, mengurus loyalty program, iklan, diskon, dan lain sebagainya. Ketiga, menjalin koneksi dengan toko, petani, mitra, pemeran-pemeran, dan lain-lain. Keempat, mengurus jalur distribusi produk. Dan yang terakhir, mencari penanam modal untuk mempercepat pendirian PT ataupun perusahaan sayur. Selanjutnya, lokasi, peralatan, dan fasilitas. Kami berlokasi di Tangerang, sehingga dengan berlokasi di Tangerang kami dapat lebih mengefisiensi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk jalur distribusi produk. Kedua, fasilitas. Fasilitas yang kami perlukan untuk mengoperasikan tanaman hidroponik dan perusahaan sayur adalah sebagai berikut. Listrik 2200 watt, wifi, ruangan-ruangan seperti ruangan meeting, ruangan brainstorming, toilet, dan lain sebagainya, dan bangunan semi permanen sebesar 25 meter. Peralatan yang kami perlukan adalah meja semai, pompa sirkulasi, pompa air, tangki air, keranjang plastik, isi meter, pH meter, digital scale, gadget elektronik seperti laptop, komputer, HP, dan lain sebagainya, furniture seperti kursi, meja, sofa, dan lain sebagainya, dan alat tulis seperti pulpen, penjepit kertas, stapler, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teman saya Lotusia akan menjelaskan lebih lanjut mengenai financial plan. Kemudian, saya di sini akan membahas mengenai financial planning dari perusahaan sayur. Saya awali dengan asumsi penting dari perusahaan ini. Yang pertama ada sifat dan batasan proyeksinya. Proyeksi keuangan pada sayur didasarkan pada volume penjualan pada tingkat yang dijelaskan dalam penjualan.
Sifat operasi dari sayur ini, kita bergerak di bidang pertanian sayuran dan budidaya tanaman hijau. Untuk pengeluarannya, kami lebih memfokuskan untuk gaji dan utilitas. Untuk pendapatan, kami sepenuhnya bergantung pada jumlah sayur yang dapat kami jual. Kami di sini juga mempunyai asumsi bahwa kami mempunyai permintaan yang stabil untuk produk yang kami jual, dan tidak ada perubahan iklim besar yang akan mempengaruhi produk kami. Lalu ada predicted growth. Untuk fixed cost, kami sudah menghitung dan mendapatkan hasil yang kami butuhkan, yaitu Rp177.480.000, dan variable cost-nya yaitu sejumlah Rp120.686.400 setiap bulannya. Kemudian ada grafik yang menunjukkan bahwa monthly revenue break-even ini yaitu sejumlah 540 juta. Lalu, asumsinya adalah dari table sebelumnya, average variable cost-nya itu mencakup 68%, dan estimated fixed cost-nya itu sebesar Rp177.480.000. Untuk funding request, kami membutuhkan startup expenses sebesar Rp231.745.890, dan untuk asetnya itu sebesar 600 juta, sehingga total requirement yang kami butuhkan adalah Rp831.745.890. Sumber dana ini kami dapatkan dari para co-founder yang memberikan investasi pribadi, dan kami ingin mencari pinjaman jangka panjang. Selanjutnya adalah net income. Dari pro forma income statement ini, kami bisa melihat bahwa net income yang kami dapatkan per bulannya adalah sekitar Rp2.156.250.000. Dari tabel ini, kita bisa menghitung net profit margin, yaitu net income dibagi dengan revenue, sehingga per bulannya kami bisa mendapatkan 59,9%. Untuk cash flow-nya secara singkat, kita bisa melihat bahwa setiap tahunnya total cash yang kita dapatkan ini semakin banyak, yaitu mulai dari 8 miliar menjadi 10 miliar dan 14 miliar sekian. Yang terakhir adalah balance sheet dari perusahaan sayur. Secara singkat, kita bisa melihat langsung dari bagian net worth, yaitu meningkat terus-menerus setiap tahunnya, mulai dari 25 miliar menjadi 27 miliar, dan terakhir menjadi 50 miliar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bisnis modelnya. Yang pertama, bisnis mission, menetapkan standar tinggi pada produk hidroponik kami dari pekerja atau petani lokal, menyediakan sayuran dengan kualitas terbaik, harga terjangkau dan mudah didapat untuk mendukung kesehatan konsumen secara jangka panjang. Lalu membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan para petani atau pekerja Indonesia dalam budidaya sayuran hidroponik kami. Selanjutnya, basis of differentiation, yang membedakan bisnis kami dengan yang lainnya adalah menanam produk kami yang berbeda dengan yang lainnya. Bisnis kami memuaskan kebutuhan pelanggan bagi yang ingin hidup sehat dengan makan sayuran. Selanjutnya, target market. Pada segmentasi geografis, kami akan menargetkan pada daerah di perkotaan, Jakarta, dan Tangerang Selatan. Pada segmentasi demografis, kami akan menargetkan orang-orang yang berumur 24-35 tahun, berpendapatan cukup, dan berpendapatan di atas rata-rata. Pada segmentasi psikografis, kami akan menargetkan orang-orang yang ingin mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat atau kepada orang-orang yang sudah mengadopsi gaya hidup yang sehat. Selanjutnya, produk scope. Scope produk kami adalah supermarket di perkotaan seperti Jakarta dan Tangerang Selatan. Di masa yang akan mendatang setelah bisnis kami sudah lama berjalan dan memiliki pengalaman baru, akan kami pertimbangkan untuk memperluas bisnis kami. Selanjutnya, core kompetensi. Core kompetensi dari bisnis kami adalah kemampuan khusus untuk menanam dan merawat sayur secara benar. Proses menanam dan merawat sayur yang efisien memiliki hubungan yang baik dan terpercaya dengan konsumen dan supermarket. Selanjutnya, key asset. Ruangan-ruangan bangunan seperti permanen sebesar 25 meter persegi, peralatan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan bisnis hidroponik, gadget elektronik, furniture, dan alat-alat tulis pada umumnya. Selanjutnya, revenue streams. Revenue streams bisnis kami berasal dari sayuran hidroponik yang kami jual melalui supermarket. Revenue streams bisnis kami juga dapat disebut sebagai produk sale. Selanjutnya, cost structure. Bisnis kami termasuk value
driven karena kami menjual produk kami secara tidak online, melainkan melalui retailer seperti supermarket, dan sayuran kami menanam sendiri. Fixed cost bisnis kami berupa tanah, bangunan, dan peralatan untuk menanam sementara. Variable cost bisnis kami berupa bibit sayuran dan perlengkapan menanam lainnya. Selanjutnya funding. Funding berasal dari tim founder 5 anggota kami. Perkiraan biaya yang dibutuhkan termasuk fixed dan variable cost berupa Rp12.324.111. Selanjutnya, production. Produk sayuran kami dibuat sendiri di lahan farmhouse kami. Setelah siap panen, kami baru menjualnya ke supermarket. Apabila lahan kami sudah penuh, kami akan meminta bantuan petani lokal agar produk menjadi lebih banyak dan memberdayakan petani lokal. Selanjutnya, channel. Kami menjual produk sayuran kami setelah dipanen melalui perantara seperti retailer, seperti supermarket, online shop, seperti Tokopedia, agar lebih terjangkau. Dan JNE untuk tempat yang sulit dicapai. Selanjutnya, key partners. Marketplace seperti Tokopedia, supermarket seperti Hero, logistik seperti JNE, dan petani-petani lokal.